Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha min samaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu ingkang kula hormati, hamdan wa syukran lillah, puji syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Kula lan panjenengan sami taksih pinaringan nikmat ingkang saestu wonten ing dinten menika saged menapa nggih ngerakaken kula lan panjenengan sami sehingga enjang niki kula lan panjenengan sami saged makempal sareng-sareng. Akhir-akhir menika proses ibadah, proses menuntut ilmu, proses silaturahmi niku nembe sekedhik wonten gangguan. Gangguane napa, Pak? Corona niku. Ten masjid dibatasi, pengajian dibatasi, jagong dibatasi, lan sanes-sanesipun. Ananging menapa kondisi menika ampun ngantos ndadosaken kula lan panjenengan sami anggenipun jagi keimanan, anggenipun jagi keyakinan lan ketaatan kula lan panjenengan sami dhateng ngarsanipun Allah menika suwe ning suwe luntur. Lah napa enten sing luntur gara-gara corona niki? Kathah pripun kolomben jamaah ten masjid niku bebas, gitu. Niku mboten enten sing gagas. Jamaah nang masjid mboten dibatasi, mboten kudu ngangge protokol kesehatan. Niku mboten enten sing batasi. Niku aman-aman mawon. Ning ya ora ana sing protes. Bibar niku awal Februari Maret. Nah, ngantos sepriki, ngantos bulan Ramadan sing biasane masjid-masjid kebak. Kalau wingi Ramadan dek wingi wong tarwehan we sepi. Mriki nggih ten jamaah salat tarawih mboten, Pak? Enten. Kathah nggih ya. Ten pundi-pundi kuatah niku dibatasi, akhirnya napa masjid ingkang takmire niku rada rapatek kendel. Nggih matur suwun, Pak. Niku ngantos masjidnya ditutup ora dienggo salat. Nah, niku nggih kathah niku. Gandeng bibar bakdo Covid semakin merebak luar biasa. Akhirnya napa suwe ning suwe jamaah do ora gelem nang masjid. Lah sek niki niku takmir masjid niku isih program meningkatkan kembali jamaah ten masjid niki rodok kangelan mergo napa anggere dialesi wangku nek akeh-akeh sing nang masjid corona. Padahal masjid-masjid mayoritas nggih sampun melaksanakan protokol kesehatan. Enten hand sanitizer,
masjidnya disemprot disinfektan, dipel saben dina, wis ora nganggo karpet, sajadahe kan beto piyambak. Ananging ternyata manusia hanya sedikit diberikan ujian dari Allah niki sing jenenge corona niki. Ada yang imannya semakin tambah kuat, ada yang imannya semakin tambah mundur. Nah niku. Lah pertanyaannya sakniki Bapak Ibu, yang didamba-dambakan, yang diharapkan dari kehidupan manusia di dunia niku sok mbene janjane ajeng ten pundi. Bapak-bapak kinten-kinten pengajeng-ajeng, bapak-bapak sedaya niku mbenjang niku sak sampunipun Allah nemurunaken takdir kula lan panjenengan sami tekane pati. Niku tujuane ajeng ten pundi, Pak? Gusti Allah niku mengeki loro, surga neraka. Niki pilih ten pundi mangke? Surga. Ibu-ibu pengen ten pundi, Bu? Swarga. Mboten pengen awar artis-artis ngoten niku. Niku malah nang neraka ra apa-apa Mas, malah koncone artis-artis jare. Kalau kita kepingin surga, maka Allah sudah tuliskan di dalam Al-Quran dan memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkan kepada manusia, kepada hambanya, dan kepada umat yang mengikuti, ini terutama umat atau manusia yang mengikuti ajaran Islam. Atas muqaddimah ingkang kula waosten ngajeng surat Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladina amanu wa amilus sholihat. Ya Muhammad, berikanlah kabar gembira. Oh niki Bapak Ibu. Dadi awake dhewe niki pun diwenehi kabar sing nyenengke. Wa basyiril ladzina amanu, ya Muhammad, berikanlah kabar gembira. Ayat selangkung surat Al-Baqarah niki pun rangke sok ben sapa to janjane wong sing iso mlebu swarga ki sapa? Siji, sing nomor loro syaratnya mlebu swarga niku napa, sing nomor telu gambarane swarga niku kados napa niku pun enten. Jadi syarat masuk surga di dalam surat Al-Baqarah ayat 25 niki enten kali. Yang pertama amanu. Maka Rasulullah diperintahkan oleh Allah, kabarkan kepada orang-orang yang beriman. Yang pertama ya. Jadi surga nanti ada beberapa tingkatan, ada Jannatul Firdaus, ada Jannatu Aden dan lain sebagainya. Yang tahajud nanti dia akan masuk surga melalui pintu tahajudnya, yang berpuasa dia akan masuk surga melalui pintu puasanya dan lain sebagainya ya. Tetapi syaratnya yang pertama, kalau kita ingin masuk surga, siji syaratnya harus mempunyai iman. Itu yang pertama. Awet saking menika setiap penceramah, setiap khotib lan sanes-sanesipun dan muqaddimah mesti pertama ngajak puji syukur datang Allah. Awet napa kula lan panjenengan sami pinaringan iman. Nek gur sehat gitu, nek gur sempat, tapi kalau dia tidak punya iman,
maka dia tidak bisa memiliki syarat yang kedua. Apa itu? Wa'amilu atau al-amal. Nah, jadi iman ini syarat yang utama. Nah, maka menawi berbicara mengenai al-amal, jadi tidak setiap perbuatan yang kita lakukan itu menjadi amal, Pak. Tetapi kalau kebaikan mungkin. Kenapa demikian? Kalau di dalam Al-Quran itu yang namanya baik itu ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama thayyib. Thayyib itu kebaikan yang bersifat fisik, thayyib. Lalu yang kedua masuk kepada sifat, disebut dengan al-khair. Dan thayyib ini juga disampaikan dalam Al-Quran, dalam kehidupan manusia. Makanya kalimat thayyib ini ini bersifat umum. Dalam surat Al-Baqarah ayat 168 itu disampaikan oleh Allah bahwa manusia, jadi tidak ada pengecualian. Ya ayyuhan nas. Jadi kalau thayyib itu sifatnya masih kebaikan yang bersifat menyeluruh dan itu masih bersifat fisik. Nah, contohnya itu dalam surat Al-Baqarah 168, ya ayyuhan nas kulu min thayyibati ma razaqnakum. Thayyib itu masih bersifat umum. Nah, lalu meningkat yang kedua masuk ke dalam sifat. Jadi thayyib itu belum berarti amal. Baik itu belum berarti amal. Meningkat yang kedua sifatnya disebut al-khair. Sama artinya, baik lagi. Nah, setelah al-khair ini sifat, maka berikutnya tingkatan kebaikan berikutnya namanya ma'ruf. Khair dan ma'ruf di dalam Al-Quran itu sering disandingkan. Nah, kalau khair itu bersifat menerangkan sifat, maka Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat. Berarti apa? Niki Pak, Allah sampaikan kuntum khaira ummatin, kalian, yang disebut kalian oleh Allah itu adalah umat Islam. Berarti kalau ada umat Islam kok tidak baik secara perilaku, tidak baik secara sifat, itu berarti ada sesuatu yang salah dalam proses memahami syariat Islam. Allah sudah terangkan di situ, kuntum khaira ummah, kalian umat Islam itu yang berpegang teguh dengan Al-Quran, mengikuti anjuran-anjuran dan amalan yang diajarkan oleh Rasulullah, maka itu adalah sebaik-baik umat. Nah, tetapi jika ada umat Islam tetapi kok tidak baik, tidak khaira ummah itu tadi, maka berarti ada sesuatu yang salah di dalam proses memahami dan mengamalkan. Jadi setelah khair, ma'ruf itu tingkatan berikutnya. Jadi setelah ada kebaikan yang diaktualisasikan dalam kehidupan, maka itu disebut al-ma'ruf. Maka
Kalau Muhammadiyah itu dulu dasarnya itu adalah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Ma'ruf itu adalah kebaikan yang dilakukan. Oh niki lho, Bu. Jadi ma'ruf itu perbuatan yang dibuktikan dengan perilaku. Berarti nek warga Muhammadiyah atau persyarikatan Muhammadiyah, maka dia harus siap dan wajib beramar ma'ruf. Beramar ma'ruf niku ngajak-ajak kabecikan ning bukan hanya secara amal saja, tetapi perlu dibuktikan. Karena ma'ruf itu adalah kebaikan yang dilakukan atau yang diaktualisasikan. Berarti kalau beramar ma'ruf, maka warga persyarikatan Muhammadiyah itu harus betul-betul diaktualisasikan dalam kehidupan. Ibaratnya wong Jawa niku ampun ngantos dadi wit gedang awoh pakel niku. Nek ngomong gampang ning dilakoni angel. Maksudnya apa? Ketika kita beramar ma'ruf nahi mungkar, maka kita harus memberikan contoh dulu. Pertama, uswah hasanah. Nah, itu dasar dakwah yang pertama yang dilakukan Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi memberikan contoh dulu. Contoh kebaikan mulai dari tadi, gitu. Apa-apa yang kita miliki, apa-apa yang kita makan, apa-apa yang kita minum itu dari yang thayyib dulu. Setelah thayyib, maka kita perlu memiliki sifat al-khair, memiliki sifat-sifat yang baik, jujur misalnya. Kalau ada umat Islam mengaku dirinya Islam, kok kurang jujur dan tidak jujur, berarti ini juga ada yang salah dalam dirinya. Kalau dia pengen masuk surga, lah niki kira-kira sedaya niki pengen mlebet swarga napa mboten niki? Nah, nek pengen ya mari kita rubah. Jadi sudah dikabarkan oleh Rasulullah dalam Al-Qur'an, wa basyiril ladzina amanu. Syarat kita untuk masuk surga yang pertama itu iman, maka mari iman ini betul kita buktikan dengan apa? Al-amal. Al-amal dengan apa? Tingkatannya itu tadi. Kenapa? Karena tidak setiap kebaikan itu nanti bisa menjadi amal. Nah niki mang emot-emot Bu, tidak setiap kebaikan itu bisa menjadi amal. Kok iso Mas? Gitu. Kalau kebaikan saja, bukan hanya orang Islam yang bisa Bu, siapapun bisa dan tidak perlu iman itu orang bisa berbuat baik. Nggih mboten? Wong ora duwe iman itu bisa berbuat baik. Wong nulungi kecelakaan di jalan itu kebaikan. Tetapi kita tidak tahu apakah itu nanti menjadi amal atau tidak. Orang membantu tetangganya itu kebaikan, tapi belum tentu itu nanti bisa menjadi amal. Orang bersedekah itu kebaikan, tetapi belum tentu sedekah yang dikeluarkan ini bisa menjadi amal. Makanya itu tadi diterangkan dalam Al-Quran tingkatan-tingkatan memaknai kebaikan, ada thayyib, ada khair, ada ma'ruf. Nah, setelah ma'ruf ada ihsan. Ma'ruf itu sudah memiliki dasarnya secara fisiknya baik, yang kedua sifatnya baik, yang ketiga setelah memiliki sifatnya itu betul-betul diaktualisasikan, yang keempat ihsan, kebaikan yang dilakukan yang didasarkan kepada syariat, ihsan. Setelah itu baru masuk dalam tingkatan al-amal.
Maka disebutkan wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat, bukan wa thayyibatus sholihat, atau bukan wal ihsanu sholihat, tetapi wa amalus sholihat. Jadi amal kebaikan yang dari amal ini betul-betul menunjukkan bahwa yang melakukan itu bisa disebut orang-orang yang sholih, orang-orang yang taat dalam melaksanakan itu ada dasar hukum secara syariat. Nah, itu baru disebut amal. Lah terus tadi kehidupan kita sehari-hari kadang kita menganggap diri kita setiap detik, setiap waktu melakukan kebaikan, tetapi belum tentu kebaikan yang kita lakukan ini mampu menjadi amal. Lho niki sing atas-atas. Makanya Rasulullah itu menyampaikan kepada umat Islam, bahkan itu dinyanyikan oleh anak-anak TPA niku, ning sok kadang sing sepuh-sepuh niku, sing wis gede-gede niku kadang lali. Napa niku? Setiap kali kita mau melakukan perbuatan baik apapun, minimal awali dengan membaca bismillah. Lah niku nek pengen betul-betul kebaikan kita itu mampu menjadi amal. Nah, ibu-ibu ten dalem umbah-umbah klambi niku ya iso dadi amal, Bu. Jenengan nyapu latar niku ya iso dadi amal. Ngepel lantai ngomah niku ya iso dadi amal. Kalau betul-betul diniatkan dan diawali dengan membaca bismillah, diniatkan karena Allah. Kalau tidak, itu hanya menjadi sebuah kebaikan. Nah ini gimana? Nah, maka inilah bedanya antara umat Islam atau orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Contohnya ngeten mawon, sami-sami dicepai wedang. Kalau hanya secara sifatnya, wedang niku kabeh rak fungsine padha dienggo ngilangi ngelak. Orang beriman dan tidak beriman niku nek ngombe wedang niku mesti ngelake ilang padha. Tetapi minumnya orang yang beriman dengan minumnya orang yang tidak beriman itu berbeda. Kalau orang beriman mengawali minum, makan, kegiatan lainnya dengan bismillah, maka dia dapat dua keuntungan. Satu, secara lahiriah dan duniawi dia mendapatkan manfaat dari apa yang dilakukan, tetapi di akhirat nanti dia mendapatkan kebaikan dunia yang dia lakukan. Maka disebut amal. Amal solih itu tadi. Nah, saiki monggo awake dhewe niki mengoreksi diri kita. Apakah kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan setiap hari, setiap detik, setiap waktu, bahkan di dalam lingkungan keluarga kita, ini betul-betul sudah kita niatkan karena Allah. Pripun niki? Monggo niki dikoreksi, kita sepele niki. Nyapu, umbah-umbah, isa-isa, ngomong bocah. Ini semuanya akan menjadi amal kalau kita niatkan semua itu karena Allah dan kita aktualisasikan dalam kehidupan. Setiap pagi mengawali dengan membaca bismillah. Niki harus ditekankan Bapak Ibu. Sampai napa kula niku dalam pekerjaan. Jadi kula niku nyambut damel ten pabrik aspal gitu. Ten Tawangsari Sukoharjo niku. Ketika saya masuk pertama kali di perusahaan itu tidak ada yang namanya budaya berdoa setiap pagi. Bahkan karyawane ketika waktu sholat niku dari hampir 40-an lebih karyawan niku paling sing sholat 5 waktu ming 5 orang. Lainnya anggere krungu adzan niku malah kaya tandha gur leren tok. Dadi nek adzan luhur niku tandha istirahat.
Nek adzan ngasar iku tandane nek wis oleh mulih. Ati wis krungu adzan ngasar gage-gage do budal mulih dhewe. Niku kula ikuti terus, akhirnya kula rubah polanya. Setiap pagi di setiap divisi produksi ada mekanik, ada laboratorium, ya, ada gudang. Setiap pagi saya wajibkan minimal kumpul dilu, minimal maca bismillah, selesai. Itu kita lakukan setiap hari. Setelah niku napa kita rubah lagi polanya supaya bocah-bocah karyawan do gelem salat pripun. Tulisi gede ten nggen mesin pabrik niku. Utamakan salat dan keselamatan kerja. Niku ten perusahaan kula tulisi gede niku. Dan itu diterangkan pelan-pelan, terangkan kenapa kita harus salat, lalu apa sih manfaat salat, apa sih pengaruhnya terhadap pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, akhirnya mereka pelan-pelan, tapi butuh waktu hampir dari bulan Februari Bu. Jadi memang dari awal corona itu sampai sekarang ini prosesnya lama, hampir 6-7 bulan merubah mindset yang dulunya sholat itu atau kebaikan itu hanya rutinitas yang gak jelas bagi mereka. Gitu kan kita dos bapak-bapak mungkin sing di dunia proyek niku biasanya nyambut gawe nek pas standby mboten enten gawean ya do mojok dhewe-dhewe mau ning mburi gudang apa keplek. Niku pun kebiasaane ngoten niku. Ya, mungkin nek kerja lembur gitu, apalagi kalau pas gelaran aspal niku kerja lembur, kadang kalau di jalan raya niku mesti pengerjaane malam. Niku sing diombe niku nggih kok wedang jeruk nggih mboten. Entah wedang galak niku siap-siapane niku. Itu di dunia napa konstruksi ngoten niku hal yang biasa, hal yang wajar. Nah, inilah fungsinya jika kita sebagai seorang mukmin betul-betul thayyibnya punya, khairnya punya, ma'rufnya tadi punya, maka kita coba merubah itu dengan apa? Dengan sikap kita. Jadi saya hanya menyampaikan itu di awal, bar niku kanca-kanca niku mung kula kancani to. Jadi kalau krungu adzan gitu kadang sampe mubeng tok, ayo. Mun do mangkat dhewe mungkin. Kalau di setiap gelaran malam ngoten niku paling kula nginguk tok, pun do pekewo. Dadi bangsa plastikan sing do wedang galak niku pengke pun do diguwaki dhewe. Alhamdulillah pelan-pelan tapi pasti mereka berubah. Bahkan enten karyawan gen kula niku enten sing warga Klaten niku kathah. Niku criyos dhewe kalih kula. Kula kerja ten mriki niku perubahane 180 derajat lho Pak. Lah pripun to Mas? Kula mbiyen niku sing ten perusahaan sing riyen mboten enten perusahaan konstruksi yang pola kerjanya seperti ini. Kula mbiyen ten perusahaan yang lain niku gajine gede Pak. Niku ming tukang gelar aspal niku Pak. Jenengan nek sok kadang kepanggih angge mesin gelar aspal niku pendapatane puluhan juta Pak sebulan niku. Kula akeh Mas gajine. Ning niku wau ora genah. Mungkin nek standby niku nggih niku wau main. Begitu standby main. Nek ora ngono ya dienggo mabuk bareng. Nanti kita edit puluhan juta ngono kok tekan ngomah sing dikekne bojone ya gur gare 500.000 niku. Tapi sek niki Mas, walaupun gajinya berbeda tetapi saya mendapatkan suatu perubahan baik dalam keluarga dan pribadi saya. Sampai piyambake angsal ribet umroh gratis dek wingi dari perusahaan karena proses perubahannya itu. Nah, maka niku Bapak Ibu monggo pola kita juga kita rubah dari kebaikan yang hanya menjadi kebaikan biasa, mari kita rubah menjadi al-amal tadi. Syarat yang pertama kita sudah punya iman dulu untuk masuk surga. Niki sedaya rak beriman ta niki? Iman kalih Gusti Allah ta niki? Syarat pertama pun mlebet. Nah, sekarang yang kedua,
wa amilus solihat, amal solehnya ini mari kita tingkatkan. Karena tadi pun cetha iman atau tidak, kalau tidak kita niatkan kebaikan itu karena Allah, maka itu bukan amal, hanya kebaikan biasa saja. Makanya orang-orang di luar Islam kalau hanya berbuat baik bisa semuanya. Bahkan mungkin kalau dihitung secara materi, sedekah kita, zakat kita itu lebih kecil dari mereka Pak di luar Islam. Taruhlah orang-orang Nasrani, niku sedekah bulanan zakatnya itu lebih besar dari kita Pak. Kalau umat Islam zakat itu dihitung 2,5%. Kalau orang non Islam itu ada yang sampai 10%. Hitungan profesi setiap bulannya seperti itu. Tetapi itu bukan amal, tetapi hanya sebatas kebaikan saja. Dan apakah kebaikan itu tidak mampu menyelamatkan? Kalau dia beriman, insya Allah bisa. Tetapi kalau dia tidak beriman, ya tidak ada manfaatnya. Karena tidak ada keyakinan keimanan kepada Allah, maka kebaikan itu tidak bisa berubah menjadi wa amilus solihat, amal soleh itu. Lalu amal soleh itu yang bagaimana Bapak Ibu? Nah ini amal soleh, yang disebut dengan amal soleh itu harus ada aturannya, termasuk dalam pelaksanaan ibadah itu sebagai amal soleh, itu bisa diterima dan termasuk dalam amal soleh, syaratnya 2 lagi. Apa itu? Dilakukan dengan penuh keikhlasan, keyakinan karena Allah. Yang kedua, harus sesuai dengan syariat yang diajarkan. Jadi umat Islam apalagi nek sing nom-nom sakniki generasi milenial itu jangan terlalu kreatif kalau dalam hal ibadah. Jadi syariat sudah jelas gitu. Syariat sudah jelas mengajarkan sholat itu seperti ini, zakat itu seperti ini, cara berdoa itu seperti ini, syariatnya jelas, maka jangan dibuat kreatif ngono lho, cah milenial ngono. Salat subuh kayak 3 rakaat ngono. Soleh kok ya ora oleh gitu. Terus perbuatan-perbuatan yang lain, amal-amal yang lain. Nah niki Bapak Ibu sing duwe cah napa duwe putra sing wis SMP, SMA, kuliah niku sakniki zaman sakniki memang harus banyak berhati-hati betul. Kenapa? Dasar pertama Bapak Ibu niku menawi kula ngajarke ten anak-anak kula niku pertama siji sing paling penting kowe arep dolan ning ndi oleh sing penting siji salat harus dijaga. Sing nomor loro anak-anak kula niku tak target kelas 4 SD maksimal kudu wis iso maca Quran. Tapi alhamdulillah sakniki kita cilik-cilik sakniki TK sudah pinter baca Quran. Gitu. SD kelas 1 sudah pinter baca Quran, bahkan ada yang hafal Al-Qur'an. Nek pengalaman kula riyen kula iso maca Quran niku kelas 4 SD, makanya tak ajarkan anak saya juga gitu. 4 SD harus sudah bisa baca Quran. Sebab napa nek ra iso Bu, Pak, sakniki anak-anak milenial niku karena kreatif niku wau nggih to, saking ketoke menampakkan keislamannya niku ngasek nulis ayat Al-Qur'an ning nggon kaos sablon nggih. Tetapi dia tidak paham bagaimana memperlakukan ayat Al-Qur'an itu. Bagaimana memperlakukan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bangga nganggo kaos itu. Nah mlebu WC nyang kali nguyuh ngising dinggo. Ayo padha wae, berarti dia tidak tahu dan tidak paham. Nah, maka fahamkan dulu dari awal. Nah, nganggo kaose apik,
Tetapi karena dia tidak faham dengan itu, maka bisa menjadi keburukan. Kenapa? Kalimat suci syahadat la ilaha illallah, kalimat tauhid bahkan digawe ten topi barang. Ya, kita sering banyak melihat, tapi sok kadang sing nganggo niku lho Quran niku tidak tepat. Ngantek kula riyen ten pom bensin ten daerah Jakarta niku ngasek kula niku nunggone ten ngarep toilet umum niku. Banyak sekali generasi niku enten sak rombongan ngoten ketoke wah iki Islam kabeh gitu. Ada yang pakai baju kaosnya tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, topine nggih ngoten, sorbane nggih ngoten. Ya ning niku wau bludas-bludus ning kamar mandi niku ora gagas iki nggawa tulisan apa. Nah, ini secara syariat tidak boleh, akhlaknya tidak dapat gitu. Maka niki perlu dijaga. Niku satu. Sing kedua yang membahayakan lagi, Bapak Ibu, kalau generasi kita tidak paham dan tidak tahu dan tidak bisa baca tulisan Arab niku. Sekarang itu doanya orang Nasrani itu banyak yang dibuat disablonten gen kaos dengan tulisan Arab. Nah niki. Kalau kita tidak tahu rumangsane nek Arab kuwi mesti Islam, nek tulisan Arab terus mesti kuwi donga. Banyak yang salah, melu tuku dinggo. Ternyata niku dongane wong Nasrani. Ternyata niku ayat-ayat Injil yang dituliskan di dalam bahasa Arab. Itu banyak terjadi. Makanya niki kedang atas generasi sek niki niku pancen unik-unik. Kreatifnya dapat ning kadang dari kekreatifan itu tidak didasari dengan pengetahuan syariat yang jelas. Maka kebaikan-kebaikan itu harus didasarkan oleh syariat. Satu, dengan keikhlasan dilakukan karena Allah. Yang kedua, harus sesuai dengan syariat. Kalau tidak sesuai dengan syariat, kita lihat misalnya ajaran secara teksnya tidak ada berdoa misalnya, amalan berdoa misalnya. Niki zaman saya niki hati-hati mergo niki banyak niku yang mengaku sebagai kiai-kiai dan ustadz yang kreatif membuat doa-doa sendiri, akhirnya nopo ayat Al-Qur'an malah gur dadi mantra. Nah, kita tes mboten Pak, ayat Al-Qur'an mung dadi mantra. Jadi kula niku pernah pengalaman mbok bilih rin pernah pun kula crios keten mriki. Kula gadah rencang sak kelas kalih kula ampuh. Nah, budi estu secara lahir fisik niku betul-betul ampuh. Sampai kula tes dhewe, tangane niku kula pedang, kula engek nggih golok mboten tedas blas niku. Yang kedua, isih kurang trima yang ngobong belati niku ten dhuwur kuwampur sampai mongah-mongah kados ajeng dipandhe niku. Didilati Pak, kados debus niku. Mboten napa-napa, tak takoni, kowe iso ampuh kaya ngono iki ngopo? Wah iki amalane wakeh. Lho amalan apa aku ngono? Ya saka ngene guruku. Siji, puasa. Kalau kita lihat puasa ibadah, nggih mboten. Tetapi kalau tidak sesuai syariat, maka ini bisa menjadi mungkar. Poso mutih suwene 40 bengi 40 dina. Bar niku sedina sewengi kudu maca ayat kursi ping 1000. Ini kalau kita tidak dasari dengan ilmu, islami banget lho sedina maca ayat kursi ping 1000. Wadang sing sregep nang masjid ora kober maca ayat kursi ping 1000 sedina kober mboten, Pak. Itu karena pengen itu tadi supaya ampuh tadi, maka dia lakukan dan ternyata berhasil Pak. Loh niki lho,
Berarti apa? Surga neraka itu jelas Allah sampaikan dan sudah Allah gambarkan. Tapi kenapa keyakinan kita itu kadang saya rapatek percaya? Padahal orang-orang yang dijanjikan kowe nek ngene iki bakale ampuh, misal. Terus umpami jenengan iming-imingi kowe nek iso nglakoni ngene iki kowe bakale sugih. Banyak yang meyakini itu dan melaksanakan, mati-matian dilakoni. Ning dijanjikan surga dan neraka oleh Allah, kenapa kita tidak mati-matian dalam hal ibadah? Wong golek pesugihan niku, Pak. Contone ning Jimbung mawon ten nggen kula niku. Wong golek pesugihan niku mati-matian. Nek ten nggen kula taruhane ya diunek-unekke kalih warga niku. Karena kula berkali-kali mengusir wong golek pesugihan itu. Bahkan enten yang dari Jogja itu malam-malam jam 1 6 mobil ten mriku gawe syuting proses carane golek pesugihan ten Jimbung niku. Jam 1 malam ya kula parane kula unek-unekke takon lunga. Mas, niki niku kleru nek golek sampean golek pesugihan ten mriki aku. Nek sampean pengen golek pesugihan sing tenanan dan barokah manggone ora ten mriki. Lah ten pundi? Ten mriku lho kilene aku. Masjid. Maksudnya. Jadi kan Sendang Bulus kilene rak masjid. Jadi ten mriku Mas, kalau ingin cari kekayaan ten mriku jenengan yahmene iki nang kono salat sujud nyuwun karo Gusti Allah cetha aku. Lah nek sampean ndonga nang kene iki njaluk apa aku? Kiai Poleng buluse wis mati ora eneng. Nek banyune kene iki marai sugih, lah wong sak kampung iki kabeh adus, masak umbah-umbah, ngliwet, godhog wedang, banyune banyu kene, kudune sugih kabeh. Tapi ternyata tidak. Berarti apa? Dudu banyu kene bukan Bulus Jimbung. Kula usir. Lah itu keyakinan orang-orang seperti itu luar biasa, dilakoni bengi-bengi, bahkan sing do golek pesugihan ten Gunung Kemukus niku ngasek ngijolke bojo garang we gelem. Itu keyakinan hanya mengejar dunia, padahal ini akhirat sudah digambarkan wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat annalahum jannat. Jadi orang yang beriman dan mau beramal soleh dijanjikan oleh Allah dia akan masuk surga. Gambaran surga niku napa? Di bawahnya nanti akan mengalir sungai-sungai. Oh niki. Kenging napa Allah niku kok menggambarkan surga itu sebuah taman, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kenging napa, Pak? Apakah itu sudah menjadi sebuah kenikmatan yang paling mentok, paling nyenengke atau apa? Sakniki ngeten mawon gambarane. Wong sakniki ten ngomah niku mesti kabeh pengin rumangsa ayem atine, tenang pikire, niku nek ngrungokne swara banyu kemricik, nggih mboten. Ngasek nang omah-omah ra duwe kolam ya gawe akuarium cilik dikeke pancuran. Meneng suarane kemricik. Taman-taman dimanapun itu pasti nek pengen tamane apik harus ada unsur aliran air di situ yang dibuat, karena air adalah menandakan kehidupan. Allah gambarkan surga itu nanti di bawahnya itu mengalir sungai-sungai yang menyejukkan. Di surga itu juga akan mengalir sungai-sungai madu. Ning awake dhewe mboten sambayangke tawone Gusti Allah pira. Gitu. Kok madune sampai mengalir bagaikan sungai. Bahkan Allah sampaikan di surga itu akan mengalir susu, sungai-sungai susu. Kita ya juga ndak perlu gambar ke sapine Gusti Allah piro. Tetapi itulah yang Allah gambarkan, yang Allah janjikan dalam Al-Quran. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita dan keluarga kita, karena dulu pernah saya sampaikan, riyen pun pernah kula aturke ten mriki, sok mben awake dhewe niku mlebu swarga niku ra eneng sing dhewe-dhewe, Pak. Mriki sinten sing pengen mlebet swarga ming dhewean? Enten mboten? Karena Al-Quran mengabarkan, Allah menyampaikan jannatu adn yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim
wa dzurriyyatihim, bahwa nanti umat-umat Islam itu, orang-orang yang beriman itu akan masuk surga bersama-sama. Syaratnya dalam surat Ar-Ra'd niku nggih disampaikan apa? Waman sholaha, wong sing soleh. Kalau kita masuk surga bersama-sama dengan orang soleh, siapa saja yang akan masuk surga bersama-sama? Satu, min abaihim, sesepuh-sesepuh kita, bapak, ibu, simbah, mbah buyut, mbah canggah dan lain sebagainya. Ning syarate soleh gitu. Enek wong Jawa nggen kula niku biasane nek enten tiyang sedo arep dikubuke ngendi, gandeng gone reneng sok kadang dadekke siji. Mriki nggih ngoten, Pak. Ditumpuk, jadi kuburan lawas ditumpuk terus mengke balik meleh ngoten. Kathah nggih mriki wis mergo ra enek nggone ngoten. Kalau dia orang soleh, lah mbok ya kuburane ora usah diumpuk-umpuk. Niku sok ben ya awor. Tetapi kalau dia tidak beriman, lah mbok ya diumpuk-umpuk deke siji, ling siji soleh, ling siji ora soleh. Ling siji meneh ora soleh meneh, lah mbok ya diumpuk-umpuk dadi siji kuburane sok ben ya ora bakal awor. Makanya Bapak Ibu menawi saestu kepingin sok ben ning swarga niku ketemu meneh bapake, ketemu meneh mbae, ketemu meneh bojone, ketemu meneh anake, ketemu putune, maka jadikan keluarga kita ini menjadi keluarga yang ahli ibadah, keluarga orang-orang soleh, maka nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah di surga. Jelas niku. Karena niku tadi jannatu adn, surga adn bagi orang-orang yang soleh, yang dia akan masuk surga bersama min abaihim, bapak-bapakne, sesepuh-sesepuh, wa azwajihim, istri-istrinya, wa dzurriyyatihim, dan anak-anak turunnya semua. Bapak Ibu ingkang kula hormati, mbok bilih makaten ingkang saged kawula aturaken kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.